2 minggu pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, warga gotong royong membersihkan Masjid Al-Hidayah dari material banjir. Proses rehabilitasi masjid dilakukan dengan bantuan peralatan seadanya yang didapatkan dari para relawan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Henrich Tera dan juru kamera Maulana Ridwan berikut ini. Masjid Al-Hidayah menjadi salah satu masjid yang juga terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan saat ini di luar halaman masjid dapat kami gambarkan bahwa memang material lumpur dari akibat banjir yang melanda di Kabupaten Aceh Tamiang itu masih tebal. Dan dapat saya gambarkan bahwa ketebalannya itu bisa sekitar kurang lebih sampai mata kaki orang dewasa untuk ketebalan lumpur yang berada di sekitar luar halaman Masjid Al-Hidayah. Dan saat ini memang proses pembersihan rehabilitasi di Masjid Al-Hidayah ini sedang berlangsung yang digalakan oleh sejumlah warga di Masjid Al-Hidayah ini. Dan bisa dilihat bahwa memang pembersihan menggunakan alat-alat seperti cangkul, terus ada kereta dorong, lalu juga dengan adanya bantuan air yang didapatkan oleh warga secara bergotong royong untuk membersihkan halaman luar masjid yang memang terkena material banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan saya akan mencoba mengajak pemirsa Metro TV untuk melihat lebih banyak terkait kegiatan warga. Dan di sana terlihat bahwa memang ada juga kumpulan-kumpulan material lumpur yang sudah berhasil ditarik oleh warga secara bergotong royong. Dan juga kami akan mencoba masuk ke dalam masjid untuk menggambarkan suasana dalam masjid yang memang dimasuki oleh material lumpur. Ini merupakan area masjid di dalamnya yang terdampak oleh banjir di Kecamatan Sekerak. Bisa dilihat bahwa di depan saya merupakan tumpukan material lumpur yang sangat tebal. Bahkan ketebalannya ini bisa hampir mencapai dengkul orang dewasa. Seperti ini jika saya bisa menggambarkannya, bahwa ketebalan lumpur ini bisa mencapai sekitar dengkul saya saat saya berdiri. Seperti itu. Dan juga untuk banjir sendiri yang masuk ke dalam area Masjid Al-Hidayah itu bisa dikatakan hampir setengah bangunan dari Masjid Al-Hidayah terendam banjir. Dapat dilihat bahwa masih ada garis yang memang menggambarkan bahwa ketinggian air waktu itu mencapai lebih dari setengah bangunan masjid di dalamnya. Dan dilihat juga bahwa memang masih ada sisa-sisa dari yang sudah diperbaiki oleh warga. Dan saat ini memang masjid yang ada saat ini itu ornamen-ornamen di dalamnya juga rusak. Seperti ada lemari yang tadinya diisi oleh Al-Quran dan juga peralatan sholat itu hancur. Serta ada kaca-kaca yang menjadi ornamen di masjid ini juga turut hilang terbawa banjir. Dan saat ini kami akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga. Bapak bisa dijelaskan saat ini untuk proses rehabilitasi masjid ini sudah berlangsung sejak kapan? Sejak tanggal 3 hari Rabu semalam, alhamdulillah dari saudara kita dari DT Peduli dari Bandung, dari Yayasan Ajim ya, ikut membantu dari tanggal 3 hari Rabu itu dari kawan-kawan inilah yang membuka untuk rehab ataupun beres-beres masjid ini dengan kondisi yang luar biasa parah. Jadi kawan-kawan dari DT Peduli ini membawa genset, membawa alat-alat untuk membersihkan masjid ini. Juga ada Starling juga dibawa dari kawan-kawan dari DT Peduli ini. Ya alhamdulillah terbantu kali memang. Jadi kejadiannya ya seperti ini dengan kondisi air yang memang tergenang sangat tinggi, lumpur juga selutut dewasa. Ya seperti itulah. Baik Bapak, untuk proses rehabilitasi masjid ini itu saya lihat warga menggunakan peralatan seadanya. Apakah memang selain bantuan dari DT Peduli, apakah ada lagi bantuan-bantuan dari masyarakat untuk ya untuk alat? Ya alhamdulillah masyarakat juga peduli dengan membawa alat seadanya, dengan cangkol yang dirakit sendiri, dengan cangkol yang memang papan yang kita paku sendiri untuk tarik lumpur gitu, memang ya seadanya dengan papan-papan yang ada di sini yang sudah tersisa sisa banjir itu, yang itulah kami rakit untuk narik lumpur itu. Baik Bapak, terima kasih telah berbagi bersama kami.
Dan itu tadi pemirsa, berdasarkan penurutan warga yang memang turut melakukan rehabilitasi masjid, memang dikatakan bahwa sejak terjadi banjir hingga saat ini aliran listrik belum juga masuk ke daerah ini, serta warga masih membutuhkan air bersih. Namun ketika kami jalan ke sini, tadi kami melihat bahwa memang pihak-pihak dari PLN dan juga petugas PLN sedang mendirikan tiang-tiang listrik yang akan digunakan untuk mencoba memasuki aliran listrik ke daerah ini. Namun memang untuk pekerjaan sedang berlangsung. Serta untuk akses jalan, memang seperti yang dikatakan oleh warga tadi, memang alat berat sudah bisa masuk ke daerah ini, namun terbatas karena memang mengingat akses yang bisa dicapai untuk ke daerah Kecamatan Sekerak ini memang terbatas dan juga masih terhalang oleh material-material banjir. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Henry Tera, Maulana Ridwan, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.